Jadi malam itu pas Putra ngeliat ada sosok putih yang lewat di tengah-tengah sabana Cikasur, Putra ini langsung merasa janggal. Dia langsung yakin waktu itu kalau yang dilihat ini bukan manusia. Di luar, ini mereka dengar banget banyak suara orang yang ngobrol. Ada yang bercanda-canda, ketawa cekikian. Nah, inilah yang membuat suasana itu jadi tambah serem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Putra yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu kesempatan kami pernah mendaki ke sebuah gunung di daerah Jawa Timur, teman-teman, waktu itu. Kalau nggak salah itu di sekitaran tahun 2023. Nah, dalam pendakian itu, kami ini kan sempat bertemu dengan beberapa rombongan pendaki yang juga kebetulan mereka ini tahu juga tentang channel Kembara Sunyi. Nah, di situ ada salah satu rombongan, mereka ini terdiri dari 3 orang. Rombongan mereka ini asalnya dari Jakarta. Nah, di sela-sela mendaki ini kan namanya juga kami ini mendaki gunung, jadi kadang kami jalan duluan, terus pas istirahat ada rombongan lain yang nyusul naik, terus pas kami lanjut jalan, rombongan yang tadi masih istirahat. Nah, nanti ketemu lagi di pos selanjutnya. Nah, seperti itu terus. Dan selama dalam pendakian itu ada satu pendaki, namanya ini Putra. Dia salah satu dari rombongan yang 3 orang tadi. Terus Putra ini sempat cerita ke kami kalau dia itu punya pengalaman mistis pada saat Putra dan teman-teman ini mendaki ke Gunung Argopuro. Di situ Putra cerita pada kami, tapi karena waktu itu masih dalam momen pendakian, jadi kita ketemu dan kadang kita terpisah, ceritanya terputus-putus. Akhirnya di situ Putra bilang, udah gini aja Mas Itang, nanti aku coba tulis ceritanya, terus ngirim via email. Nah, sudah lama aku tuh pengen nulis cerita pengalamanku ini, tapi nggak sempat-sempat Mas. Nah, insya Allah habis ini tak kirim via email. Nah, waktu pun berlalu dari tahun 2023, setelah terakhir ketemu Putra itu, ternyata Putra belum mengirim ceritanya pada kami. Barulah di awal bulan kemarin itu, di tahun 2024, ada email masuk dari Putra. Di sini Putra membagikan kisahnya pada kami. Nah, pengalaman ganjil Putra dan teman-teman ini terjadi ketika mereka mendaki ke Gunung Argopuro, Jawa Timur. Dan sebelumnya dia sudah mengalami beberapa kejadian-kejadian ganjil. Jadi Putra ini tinggal di sebuah daerah di Jakarta Selatan. Dia lahir di Jakarta. Dan dia baru menyukai aktivitas outdoor seperti naik gunung itu ketika dia mahasiswa. Nah, mulai saat itu dia mulai suka naik gunung dan hobinya ini berlanjut ketika Putra ini sudah kerja. Jadi ada 2 orang teman Putra yang teman kerja juga yang sama-sama hobinya ini naik gunung. Mereka berdua itu yang satu panggilannya Agoy, yang satunya lagi nama panggilannya ini Andy. Nah, Putra ini seringnya mendaki bareng mereka berdua. Jadi ternyata pas ketemu kami di tahun 2023 waktu mendaki gunung itu, ternyata Putra ini mendaki dengan Andy dan Agoy waktu itu.
Jadi tiap mendaki ya selalu 3 orang ini. Nah, pernah pada satu kesempatan di tahun 2023 awal, Andy itu sempat mengusulkan untuk mendaki ke Gunung Argopuro, Jawa Timur. Nah, mulailah dari situ mereka cari-cari informasi, dari Jakarta ini harus naik apa, menuju kemana, terus jalurnya itu seperti apa, dan biaya yang dibutuhkan itu kira-kira berapa, estimasi juga berapa hari untuk menempuh perjalanan pendakian itu, semuanya dicari tahu. Nah, perlu diketahui bahwa pekerjaan mereka ini, 3 orang ini, mereka itu bukan pekerja kantoran. Mereka ini kerjanya itu di bidang entertain, kerjanya pun juga nggak harus ngantor, jadi mereka kerja setiap kali menjelang ada event-event. Jadi kalau pas nggak ada event di bulan itu, ya kadang mereka cuma ngerjain kerjaan-kerjaan sampingan yang lain. Nah, kebetulan di bulan itu, mereka lagi nggak ada event sampai bulan depannya. Jadi hal ini dimanfaatkan oleh Putra, Andy, dan Akoy untuk naik gunung. Nah, singkatnya setelah cari informasi tentang Gunung Argopuro ini, mereka pun akhirnya mempersiapkan perlengkapan mereka. Dari Jakarta mereka naik kereta ke Surabaya. Dan dari Surabaya mereka lanjut ke daerah Besuki. Dari Besuki itu mereka sudah janjian dengan transportasi sewaan. Ada orang yang memang punya jasa untuk mengantarkan para pendaki sampai ke base camp Badran itu. Di sana mereka sudah janjian dan si orang ini akan mengantar mereka menuju ke base camp Badran. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu tentang Gunung Argopuro, jadi Gunung Argopuro ini teman-teman, dia gunung yang mempunyai trek pendakian terpanjang se-Jawa. Kalau kira-kira bisa diukur ya, total panjang jalur pendakiannya itu sekitar 40 kilometeran lebih. Dan ketinggian puncaknya itu berada di ketinggian 3088 meter di atas permukaan laut. Dan gunung ini merupakan gunung api yang letaknya di Jawa Timur, tepatnya di perbatasan Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan juga Bondowoso. Nah, pada saat berangkat menuju ke Surabaya itu, ada hal yang ganjil yang mereka rasakan. Jadi mereka ini sudah mengalami kejadian ganjil itu ketika dalam perjalanan. Perlu diketahui bahwa Putra dan teman-teman ini bukan orang yang segala sesuatunya itu selalu dikait-kaitkan dengan horor. Mereka nggak seperti itu. Dan mereka ini bukan orang yang seperti itu yang selalu berpikiran, wah ini pasti horor. Nggak seperti itu. Putra sendiri bilang, selama dia mendaki dari zaman kuliah dulu, dari awal mulanya Gunung Jawa sampai gunung di luar pulau itu, nggak selalu dia mengalami kejadian horor. Tapi pada kali itu, dalam perjalanan menuju ke Surabaya ini, yang pertama mengalami kejadian ganjil itu si Andy. Jadi ceritanya mereka pas ada di dalam kereta itu, Andy ini sempat menuju ke toilet. Nah, di dalam toilet itu masih ada orang, jadi Andy nunggu sebentar di situ. Dan nggak lama kemudian keluarlah seorang anak muda, usianya itu ya kira-kira hampir sama lah kayak Andy ini. Dia pakai jaket. Di situ Andy langsung yakin bahwa si cowok ini itu pendaki karena terlihat dari jaketnya dan juga sepatu yang dipakai. Jaketnya itu agak tebal, khas jaket-jaket pendaki itulah. Terus sepatunya pun juga sepatu hiking yang boot itu. Jadi pas ngelihat pemuda ini keluar dari toilet, Andy sudah ingin nyapa pemuda ini. Ya paling enggak dia mau tanya, ini kan sesama pendaki, mau mendaki kemana. Tapi pemuda ini kayaknya cuek, begitu dia keluar itu dia nunduk terus. Nah, terus pas keluar dari toilet ya, dia langsung ngelewatin Andy gitu aja, jadi Andy nggak jadi nyapa waktu itu. Nah, ini yang menurut Andy itu ganjil sekali, karena selama Andy dari berangkat ke Jakarta, dari Jakarta itu, ketika ada di gerbong ya, mereka ini nggak pernah ngelihat ada sosok pendaki ini. Kalaupun ada, pasti sudah disapa dari awal. Tapi malah ketemunya di toilet. Dan apalagi si pemuda itu kayak nggak nyapa dan kayak menghindari Andy. Ini yang menurut Andy itu sangat ganjil sekali. Ya paling tidak di situ Andy merasa ini cowok kok misterius banget gitu. Nah, cerita berakhir sampai di situ, dan hal ini sempat diceritakan Andy ke Akoy dan juga Putra, bahwa dia ketemu pemuda ini. Dia ketemu seorang pendaki tapi kayaknya dia cuek. Terus nggak lama setelah itu kereta ini berhenti di salah satu stasiun
Mereka agak lupa stasiun apa waktu itu, yang jelas kereta di situ berhenti agak lama. Beberapa penumpang ini ada yang turun untuk beli nasi bungkus, di situ ada yang rokok di samping gerbong kereta. Nah, kesempatan ini dimanfaatkan waktu itu oleh Agoy untuk turun, dia ngerokok. Waktu itu Agoy sempat ngelihat Putra dan Endi ini lagi tidur pules. Jadi Agoy turun sendirian, terus dia ngerokok di samping gerbong bersama orang-orang yang lain. Dan pas lagi ngerokok ini, Agoy kan sambil lihat ke belakang, dia lihat di belakang itu ada kantin yang menjual nasi bungkus. Di situ banyak orang yang beli nasi di sana. Dan di samping itu juga banyak orang-orang yang lagi ngerokok di samping-samping Agoy. Nah, pas Agoy noleh ke arah kanan, Agoy ini ngelihat ada cowok pakai jaket gunung, pakai sepatu boot. Agoy langsung bisa nebak, oh ini yang dimaksud Endi tadi itu cowok ini. Di situ si cowok ini berdiri persis di samping gerbong. Agoy pun nyamperin si cowok ini. Terus Agoy tanya, mau naik gunung mana mas? Karena si Agoy ini orangnya gampang bergaul juga. Jadi dia tanya ya seperti layaknya dia tanya ke teman baru, mau naik gunung mana mas? Ya dia bilang, oh iya mas, suaranya itu pelan banget. Dan dia itu selalu nunduk. Kayak pemalu banget nih orang ini. Terus Agoy nanya lagi, naik gunung apa mas? Kami juga mau naik, kata Agoy. Nah si dia bilang, anu mas, Gunung Argopuro. Hah, sama dong mas, kita mau naik Argopuro juga mas. Masnya berapa orang? Agoy masih nanya terus seperti itu. Dia jawab sambil dia ketawa kecil, ketawa sungkan. Nah, saya sendirian mas. Oh sendirian? Bareng kita aja mas, biar bisa pas berempat. Kita dari Jakarta juga mas. Nah, dia senyum, terus dia bilang, saya mau mampir ke rumah saudara saya dulu di Surabaya, mas. Terus Agoy bilang, oh ya sudah, mas. Kalau gitu mudah-mudahan nanti ketemu di Argopuro ya, mas. Nah, itu Agoy nggak kenalan dengan si cowok ini. Jadi ya cuma ngomong seperti itu, terus mereka pun pisah. Agoy ngelanjutin ngerokok di situ. Dan kemudian kereta ini lanjut jalan lagi. Sampai di tempat duduk, Agoy ini langsung tiduran. Dia tertidur terus. Dan pas baru mereka bangun itu, Agoy ini baru cerita ke Endi dan Putra. Kalau dia ketemu pendaki yang dimaksud Endi tadi, dia ketemu di toilet si Endi. Agoy juga cerita kalau pendaki cowok itu sama, dia ini mau naik ke Argopuro. Tapi dia mau mampir ke rumah saudaranya dulu di Surabaya. Nah, singkatnya ya obrolan itu berlalu begitu saja sampai mereka ini tiba di Surabaya. Mereka langsung cari transportasi online yang menuju ke terminal Surabaya. Jadi waktu itu langsung berangkatlah mereka ke terminal Surabaya. Dan sesampainya di terminal Surabaya itu Putra menyempatkan untuk sholat lebih dulu di musola setempat. Di antara Putra, Endi, dan Agoy ini memang yang masih mendirikan sholat atau yang masih menjalankan sholat meskipun nggak 5 waktu, ini si Putra. Nah, pas Putra ini ada di tempat wudhu, di samping Putra persis ini ada cowok. Dia ini pakai jaket gunung, jaketnya itu baru dilepas dan dia mau wudhu. Tapi Putra nggak mengira bahwa cowok ini adalah cowok pendaki yang sama yang ditemui Endi dan juga Agoy. Ya mungkin orang lain lah, karena ini kan sudah di terminal Surabaya. Akhirnya di situ Putra sholat, dan pas Putra ini sholat, pundaknya itu ada yang nepuk dari belakang. Akhirnya Putra pun jadi imam sholat di situ. Dan setelah sholat, Putra noleh ke belakang, dia mau salaman sama jamaah yang di belakang. Ternyata yang jadi makmum sholat waktu itu cuma 1 orang jamaah. Ya jamaahnya ini ya cowok yang tadi ketemu Putra di tempat wudhu itu. Terus Putra pun salaman. Nah setelah itu Putra langsung bergegas. Dia pasang sepatunya, pas di samping sepatu Putra itu ada sepatu hiking. Modelnya itu model boot. Dalam batin Putra ini sempat berpikir, wah ini anak gunung juga ini pasti nih. Terus Putra di situ pasang sepatunya, tiba-tiba di samping Putra ada cowok yang masang sepatu, ternyata cowok yang tadi yang jadi jamaahnya Putra. Nah mereka saling senyum, terus kemudian Putra tanya, mau naik gunung juga mas? Dia ini senyum terus bilang, iya mas. Nah si cowok ini bilang ke Putra, masnya yang rombongan dari Jakarta itu ya, yang mau naik ke Argopuro itu ya? Oh iya mas, tadi ketemu teman-teman saya ya, Putra ngomong seperti itu. Oh iya mas. Nah di situ Putra ini masih terus tanya, apa nggak bareng-bareng aja mas kita ke base camp Badranya, nanti kita sewa mobil. Oh iya mas.
Gak bisa kayaknya, soalnya saya mau ke tempat saudara saya dulu. Oh ya sudah kalau gitu, sampai ketemu lagi ya Mas. Setelah dari situ Putra menuju ke warung makan di mana Agoy dan Endi sudah di sana dari tadi. Nah, Putra ini langsung cerita ke Agoy dan Endi kalau barusan Putra ketemu sama cowok yang mereka temui di kereta itu. Ya cuma sebatas itu aja. Akhirnya setelah itu mereka langsung naik bis menuju ke Besuki. Nah, dalam perjalanan itu mereka semua ini tidur. Singkatnya kira-kira kurang 1 jam lagi sampai mereka di Besuki, mereka bangun. Nah, di situ Putra sudah menghubungi orang yang akan mengantar mereka menuju ke base camp Baderan. Posisi waktu itu sekitar jam 8-an malam, dan sekitar jam 9 malam lebih itu mereka sampai di daerah Besuki. Nah, Putra ini sudah bilang ke Mas Abidin. Mas Abidin ini adalah orang transportasi yang akan ngantar mereka menuju ke base camp itu. Mereka bilang ke Mas Abidin kalau mereka nunggu di supermarket dekat sana. Nah, sambil dari situ mereka juga membeli perlengkapan yang lain yang masih kurang. Nggak lama, nggak lebih dari sekitar 10 menitan itu, Mas Abidin ini datang. Nah, Putra mengenal Mas Abidin ini dari salah satu temannya yang pernah naik juga ke Argopuro dan sebelumnya sudah pernah pakai jasanya Mas Abidin ini. Jadi setelah semua perlengkapan itu sudah siap, mereka pun naik mobil dan langsung menuju ke base camp Baderan. Nah, base camp Baderan ini teman-teman lokasinya ada di Desa Baderan, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dari supermarket di Besuki itu, mereka ini langsung masuk jalan yang menuju ke hutan dan terus naik jalannya, naik terus ke atas. Singkatnya sampailah mereka ini di base camp Baderan itu sekitar jam 10 malam. Nah, mereka langsung menurunkan barang-barang mereka di situ, terus langsung menempati ruangan yang ada di base camp. Nah, Mas Abidin ini bilang dia akan menjemput mereka sekitar 3 atau 4 hari kemudian. Yang penting nanti mereka ini disuruh telepon Mas Abidin, suruh ngabari kalau sudah ada di base camp Bremi. Karena mereka rencananya ya akan lintas dari jalur Baderan menuju ke Bremi. Setelah itu mereka bersih-bersih dan langsung istirahat. Besok paginya itu di depan base camp ini sudah berkumpul banyak sekali tukang ojek yang siap mengantar mereka sampai menuju ke pintu rimba. Nah, setelah ngurusi maksi dan juga membayar ongkos gojek, mereka pun berangkat diantar naik gojek sampai ke atas, sampai ke pintu rimba itu. Dan dari pintu rimba itu, ini sekitar jam 8 pagi. Dari situ mereka jalan menyusuri jalanan hutan dan juga jalan setapak. Jalur di Argopuro ini sangat mengesankan sekali bagi mereka. Selain jalanannya itu atau jalurnya itu masih rapat, kanan kiri ini dipenuhi hutan lebat, dan Argopuro ini juga menurut mereka nggak seperti gunung-gunung yang lain yang sekarang sudah banyak ditemui warung-warung atau orang yang jualan minum misalnya. Di Argopuro nggak ada yang seperti itu. Dari awal mereka masuk pintu rimba, ini nggak ada warung sama sekali dan nggak ada orang jualan. Benar-benar itu yang mereka rasakan itu kayak naik gunung seperti di era-era tahun 2000-an. Mereka ini sering mendengar cerita dari senior-senior mereka yang naik gunung. Si senior-senior ini cerita bahwa dulu naik gunung itu nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan banyak warung, apalagi di Gunung Lawu itu banyak sekali warung-warung yang sampai ke atas. Tapi kalau di zaman-zaman dulu di tahun 90-an, 2000-an, nggak ada orang jualan yang seperti ini. Nah, Argopuro itu mempunyai karakter yang seperti ini. Nggak ada orang jualan di Gunung Argopuro itu. Dan kesannya itu masih asri banget. Nggak banyak pendaki, apalagi pada saat mereka mendaki itu benar-benar di hari-hari kerja. Kalau nggak salah ingat, itu mereka mendaki di hari Rabu, kata Putra. Nah, trek di Gunung Argopuro sendiri ini punya tipe naik dan juga turun bukit, dan banyak sekali bentangan sabana di sana, dan suasananya itu juga masih asri. Ditambah juga banyak koleksi flora dan fauna yang cukup lengkap. Di antaranya kalau pendaki beruntung mereka bisa melihat burung merak dan juga harimau Jawa. Bahkan mereka ini bisa melihat hal itu di jalur pendakian. Nah, setelah berjalan dan juga ditambah istirahat yang nggak terlalu lama di tiap pos, akhirnya sekitar jam 6 sore, mereka ini sampai di Cikasur.
Di Cikasur ini sabananya cukup luas sekali. Dan sebelum tiba di Cikasur itu mereka sudah melewati sungai yang dinamakan Sungai Kolbu. Airnya itu jernih banget dan bening. Rasanya juga seger. Di situ juga banyak sekali selada air yang bisa dimakan. Nah, di sungai ini sering terlihat burung merak. Kadang juga terlihat kijang dan juga binatang buas yang lain yang ambil minum di sungai itu. Di Cikasur waktu itu nggak ada pendaki selain mereka bertiga. Jadi terus dari situ mereka langsung mendirikan tenda di bawah pohon. Pemandangan sore itu meskipun sudah mulai gelap, tapi cukup mengobati capek mereka. Dari pagi mereka ini jalan melewati sabana, masuk lagi ke sebuah vegetasi hutan, melewati sabana lagi dan nggak terhitung jumlahnya. Dan mereka itu cuma istirahat sebentar-sebentar untuk makan di siang tadi. Jadi sore itu mereka benar-benar kecapean ketika tiba di Cikasur. Dan sekitar jam 7 malam, setelah mereka ini makan malam, satu persatu dari mereka itu mulai tertidur. Putra itu merasakan badannya ini capek banget, tapi dia nggak bisa tidur. Yang ada itu malah sakit semua badannya. Kaki capek, badan itu rasanya remuk, tapi dia nggak bisa tidur. Sementara Agoy dan Endi ini sudah tidur dari tadi. Nah, di momen itulah Putra ini akhirnya memutuskan keluar tenda. Dia ngerokok sambil menikmati suasana malam itu di Sabana Cikasur. Suasana yang sepi tanpa ada orang satupun di sana itu membuat situasi itu semakin terasa tenang dan juga nyaman. Ya, seperti yang dijelaskan di awal bahwa Putra dan teman-teman ini nggak terlalu latah. Yang mereka dikit-dikit ketika mengalami keanehan selalu dihubungkan dengan hal mistis. Mereka nggak seperti itu. Jadi pada saat itu meskipun suasananya ini terasa sepi dan agak merinding, Putra tetap berpikir positif. Dia mencoba untuk menikmati suasana malam itu. Nah, pada satu titik, tiba-tiba Putra ini ngelihat ada sosok putih yang jalan di tengah-tengah Sabana Cikasur. Sebenarnya hal ini juga aneh, karena sore itu ketika Putra sampai di Cikasur, dia sempat ngelihat ada sebuah peringatan yang tertulis di sana, bahwa pendaki ini dilarang melintas di tengah-tengah Sabana Cikasur. Mungkin kalau teman-teman pernah singgah di Sabana Cikasur, melihat sabana yang begitu luas, itu benar-benar terasa merinding sekali. Apalagi di situ banyak peraturan-peraturan yang tidak boleh melintas di tengah-tengah sabana. Ada yang bilang di tengah-tengah sabana itu masih terdapat ranjau-ranjau yang masih aktif. Ada juga yang bilang di tengah-tengah itu ada benda-benda peninggalan. Pokoknya dilarang pendaki itu melintas di tengah-tengah Sabana Cikasur. Jadi malam itu pas Putra ngeliat ada sosok putih yang lewat di tengah-tengah Sabana Cikasur, Putra ini langsung merasa janggal. Dia langsung yakin waktu itu kalau yang dilihat ini bukan manusia. Tapi Putra masih tetap bertahan di situ. Dia masih terus memperhatikan sosok ini dari kejauhan. Yang awalnya sosok putih ini kayak jalan, itu tiba-tiba Putra ngelihat sendiri sosok ini kayak lari cepat, tapi larinya itu kayak melayang. Cepat banget. Putra ini masih tetap bertahan. Dia nggak masuk tenda, dia masih tetap memperhatikan sosok putih itu. Nah, Sabana Cikasur ini kan luas banget lah pokoknya. Yang tadinya sosok putih itu ada di tengah-tengah sabana, terkena sinar bulan itu, lama-lama sosok putih ini menuju ke arah Putra. Jalan kayak melayang. Di sini sebenarnya Putra sudah mulai merasa takut, tapi dia tetap duduk di situ, tetap dia perhatikan sosok putih ini. Tapi semakin diperhatikan, yang tadinya sosok putih ini kelihatan kecil, tiba-tiba jadi semakin besar, semakin besar. Adalah kira-kira tingginya itu sekitar 2 meteran sosok ini. Nah, di momen itulah Putra ini langsung masuk tenda. Dia tutup tenda dan dia langsung masuk sleeping bag. Dia langsung balik badan ke arah Endi. Putra ini nggak pernah merasa setakut ini di gunung. Tapi kali itu dia benar-benar ketakutan. Dan belum lama Putra masuk sleeping bag itu, tiba-tiba tenda mereka ini goyang. Dan goyangannya itu parah banget, kayak diterpa angin kencang. Buk, buk, buk. Sampai-sampai waktu itu Agoy ini bangun. Pas Agoy bangun, Agoy ini bilang ke teman-temannya, woi badai, bangun woi badai. Akhirnya Endi ini ikut kebangun. Kondisi Endi waktu itu karena masih setengah sadar, jadi dia kayak orang bingung pas mendengar Agoy ini teriak-teriak seperti itu. Nah, Putra pun ikut duduk dan berusaha menenangkan teman-temannya itu. Goy, pelankan suaramu, pelan-pelan. Jangan rame-rame.
Itu bukan badai. Putra ngomong seperti itu. Hah? Terus apa kalau bukan badai? Aku tanya. Nah, Putra ini ngomongnya itu sambil bisik-bisik. Koi, diam-diam. Aku tadi lihat ada sosok putih yang melayang menuju ke sini. Nah, pas Putra ngomong seperti itu, aku dan Andy ini langsung menjauh dari pintu tenda. Mereka ikut takut juga. Karena mereka meyakini, kalau Putra sudah ngomong hal yang horor, bisa dipastikan ini beneran terjadi. Karena mereka tahu Putra itu orangnya nggak melulu horor. Dan setiap kali Putra bilang situasi horor, ini pasti horor. Jadi Andy dan aku itu diem. Kaki mereka itu langsung ditarik, mereka agak masuk ke dalam. Nggak lama setelah itu, tenda mereka ini gelak lagi. Dan goyangan yang kedua itu makin kencang. Buak, buak, buak. Mereka sampai merasa nggak yakin kalau ini bukan badai. Ini pasti badai ini. Aku teriak lagi, ini badai, Put, badai, Put. Putra tetap nutup jari telunjuknya ke bibir itu sambil ngasih kode ke aku supaya aku ini diem. Dan nggak lama setelah itu gangguan ini pun berlalu. Barulah di sini Putra itu cerita lagi secara lengkap ke aku dan juga Andy. Putra ini bilang tadi dia sempat duduk-duduk sendirian di depan tenda. Terus dia memandang ke arah Sabana Cikasur. Nah, pada saat itulah Putra ngelihat ada sosok putih yang jalan di tengah-tengah Sabana Cikasur. Dan lama-lama sosok itu kayak lari ke arah Putra sampai Putra ini nggak kuat, dia masuk ke dalam tenda. Dan akhirnya terjadilah gangguan yang kayak tenda mereka diterpa badai itu. Jadi setelah mereka ini mengalami gangguan yang seperti itu, mereka bertiga ini nggak jadi tidur. Mereka akhirnya bikin kopi, pintu tenda itu dibuka sedikit dan mereka menikmati kopi sambil ngerokok di dalam tenda. Sekitar jam 11 malam, pas mereka ini lagi ngopi dan ngobrol pelan itu, mereka bertiga itu mendengar ada suara orang jalan. Nah, mereka diam di situ. Sambil mereka berusaha mendengar jelas suara ini. Mereka semakin yakin bahwa ini suara orang jalan. Dan dia yang jalan ini mendekat ke arah tenda mereka. Terus begitu orang yang jalan ini berada dekat tenda mereka, Agoy secara otomatis buka pintu tenda itu secara lebar dan ngelihat keluar. Pas Agoy ngelihat keluar, nggak ada siapa-siapa di luar. Agoy waktu itu nggak ngomong apapun, dia langsung masuk dalam tenda lagi. Wajah Agoy itu pucat. Andy dan Putra pas ngelihat wajah Agoy yang pucat ketakutan itu jadi ikut khawatir. Jadi waktu itu nggak ada yang berani ngelihat ke arah luar lagi. Dan suara langkah kaki itu sudah nggak kedengaran lagi. Dan sekitar 2 menitan setelah itu, Putra memutuskan keluar dari tenda untuk ngecek situasi di luar. Dia bawa headlamp sudah dinyalakan, terus Putra keluar, diarahkanlah cahaya headlamp itu ke arah sekitaran tenda. Dan di situ sepi, nggak ada siapa-siapa. Terus Putra pun memutuskan jalan melewati jalur pendakian itu. Dia jalan menuju ke arah Sungai Kalbu, tapi nggak sampai ke sana. Dan nggak sampai lama ketika dia meninggalkan tenda itu untuk mencari keberadaan orang yang tadi jalan. Setelah Putra nggak mendapatkan apa-apa, Putra pun kembali ke tenda. Setelah sampai di tenda, Putra bilang ke Andy dan Agoy, nggak ada siapa-siapa. Putra bilang di situ, udah yuk, keluar di sini aja yuk. Di sini agak terang, ada cahaya dari bulan, bagus banget. Nah, akhirnya Andy dan Agoy ini pun ikut keluar dari tenda. Mereka ambil kursi, terus mereka tempatkan persis kursi itu di depan tenda. Mereka duduk bertiga sambil menikmati kopi, sambil ngerokok dan memandangi Sabana Cikasur yang diterangi dengan pantulan cahaya bulan itu. Bener-bener momen waktu itu indah banget, dan momen yang indah ini nggak bisa didapatkan dimanapun selain di Gunung Arkopuro. Nah, hampir setengah jaman mereka berada di luaran tenda itu, tiba-tiba mereka ini dengar ada teriakan suara dari kejauhan. Woi! Ini suaranya laki-laki dan suaranya itu menggema. Yang ada di pikiran mereka bertiga, jelas ini suara pendaki yang mungkin baru datang. Aku waktu itu sudah mau balas teriakan itu, tapi Putra ngelarang. Dah gue nggak usah dibalas teriakannya. Lagian itu kan kebiasaan buruk. Teriak-teriak di gunung, nggak ada manfaatnya, udah diem aja. Kalau memang itu benar-benar pendaki, toh nantinya mereka juga sampai di sini, ketemu kita juga. Nah, terus setelah itu Agoy pun diam. Nah, mereka bertiga ini nunggu detik-detik datangnya para pendaki ini. Tapi sudah mereka tunggu sekitar 10 menitan, kok belum ada tanda-tanda pendaki yang datang. Dan hampir 20 menitan berlalu,
Nggak ada yang muncul sama sekali. Disinilah mereka mulai merasa ada yang aneh. Nah, kemungkinan suara teriakan tadi itu bukan dari pendaki, tapi nggak tahu siapa. Nah, untung waktu itu Putra sudah mengingatkan Agoy untuk nggak membalas teriakan itu. Jadi setelah mereka mendengar teriakan itu, mereka akhirnya memutuskan masuk tenda, dan sebisa mungkin mereka harus tidur, karena besok paginya mereka harus lanjut jalan lagi. Dan setelah mereka masuk tenda, situasi itu semakin mencekam. Tiba-tiba mereka mendengar lagi ada suara teriakan. Woi! Gak lama setelah itu, entah pendengaran Agoy yang salah atau gimana, Agoy ini merasa kalau ada yang meneriakkan namanya, Goy! Nah, pas mendengar ini, Agoy tanya ke Putra dan Andy, anjing, dia manggil nama aku lagi. Terus Putra Andy ini diam. Mereka nggak bisa ngomong apa-apa karena mereka juga merasa ganjil. Ini apa? Siapa yang teriak-teriak ini? Kenapa ada yang teriak-teriak? Padahal nggak ada orang sama sekali di sana. Nah, untungnya hal ini nggak berlangsung lama. Barulah sekitar jam 3 dini hari gangguan-gangguan ini berangsur menghilang. Dan dari situ mereka sudah mulai bisa tidur. Jadi mereka pagi itu ketika mereka bangun sekitar jam 8 pagi itu, mereka nggak ada satupun yang membahas kejadian semalam. Bahkan nggak ada yang cerita apakah mereka bisa tidur dengan nyenyak setelah jam 3 dini hari itu. Mereka diam-diaman pagi itu. Jadi pagi itu mereka bikin sarapan, bikin mie instan dan juga ngopi, ngerokok sebatang, terus lanjut mereka bongkar tenda dan mengemasi perlengkapan mereka. Dan sekitaran jam 9 pagi mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan selepas dari Cikasur itu mereka lalui bertiga. Nggak ada satu orang pendaki pun yang ada di sana dan nggak ada pendaki yang mereka temui di jalur. Pemandangan dari Cikasur menuju ke Cisentor itu luar biasa indah. Mereka berulang kali berhenti untuk menikmati pemandangan pagi itu. Dan kira-kira sekitar jam 2-an siang, mereka tiba di Cisentor. Di situ mereka istirahat sebentar untuk makan siang. Terus setelah itu mereka lanjut jalan lagi menuju ke Rawa Embe. Sampai di Rawa Embe itu sekitar jam 4:30 sore. Nah, sesampainya di Rawa Embe, mereka mengisi botol air mereka dengan persediaan air yang ada di Rawa Embe itu. Terus selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Sabana Lonceng. Nah, dari Rawa Embe menuju ke Sabana Lonceng, ini situasinya sudah semakin gelap. Tapi mereka dari awal sudah bersikeras agar bisa sampai di Sabana Lonceng, jam berapapun juga mereka harus tiba di Sabana Lonceng. Dan singkatnya, sekitar jam 7 malam lebih mereka tiba di Sabana Lonceng. Nah, di Sabana Lonceng ini pun juga demikian. Mereka nggak melihat adanya pendaki yang lain. Jadi di situ mereka langsung mendirikan tenda dan langsung menyiapkan makan malam. Malam di Sabana Lonceng ini benar-benar terornya luar biasa parah. Di antara mereka bertiga itu, karena terbiasa melogikakan sesuatu yang terkesan horor, tapi untuk pertama kalinya ketika mereka ada di Sabana Lonceng, dari situ mereka semua ini sudah nggak bisa lagi melogikakan semua yang mereka alami. Jadi ceritanya malam itu setelah mereka ini makan malam, mereka sudah bersiap mau tidur. Hujan itu turun rintik-rintik, nggak terlalu deras hujannya. Untung mereka ini sudah bikin parit sebelumnya di samping-samping tenda, dan jujur waktu itu mereka bertiga belum bisa tidur. Nah, selalu ada suara-suara aneh yang terdengar di luar tenda. Di sekitar jam 9 malam, mereka ini mendengar lagi ada suara teriakan dari kejauhan. Kalau yang sebelum-sebelumnya mereka sempat mendengar teriakan di Cikasur, itu mereka mendengar teriakan sosok laki-laki. Tapi kali itu di Sabana Lonceng, teriakannya ini teriakan perempuan. Mereka bertiga itu diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Dan nggak selesai sampai di situ, mereka juga mendengar ada suara yang rame banget di luar. Karena malam itu suasananya ini gerimis tipis, suara rintik hujan yang jatuh ke tenda dan juga flysheet itu tentu menimbulkan bunyi dak dak dak. Tapi nggak hanya bunyi rintik-rintik yang mereka dengar waktu itu. Di luar ini mereka dengar banget banyak suara orang yang ngobrol. Ada yang bercanda-canda, ketawa cekikian. Nah, inilah yang membuat suasana itu jadi tambah serem. Karena beberapa kali ketika mereka mendengar ada suara orang ngobrol dan bercanda itu, mereka sudah pastikan berulang kali mereka keluar, dan di luar nggak ada orang sama sekali. Tapi suara-suara orang yang ngobrol dan bercanda itu masih terus mereka dengar.
Jadi mereka diam-diaman di dalam tenda, sambil mereka ya terpaksa mendengarkan suara yang berisik itu. Dan di tengah hujan itu, sekali lagi mereka mendengar ada suara langkah kaki. Tapi di situ mereka sudah yakin bahwa yang jalan ini bukan manusia. Mereka mendengar suara langkah kaki ini jalan mendekat ke arah tenda mereka. Tapi mereka sudah sepakat nggak akan keluar tenda. Karena yang terjadi sebelumnya di Cikasur, pas mereka mendengar ada suara langkah kaki, ketika mereka cek ternyata bukan siapa-siapa. Jadi mereka biarkan waktu itu. Nah, pas langkah kaki ini semakin mendekat dan semakin mendekat ke arah tenda mereka, mereka ini mendengar ada suara. Mas, suaranya ini cowok. Barulah di situ mereka yakin kalau ini memang benar-benar orang ini pendaki yang baru datang di Sabana Lonceng. Nah, jadi yang menjawab pertama kali itu si Agoy. Oh ya mas, gabung sini mas, karena waktu itu masih hujan rintik-rintik. Sambil Agoy waktu itu buka pintu tenda, Andy dan Putra juga sudah mulai lega. Wah, ternyata ada pendaki yang baru datang. Nah, pas Agoy buka tenda, ternyata yang datang ini, yang ada di depan tenda mereka itu adalah pendaki cowok yang mereka temui di kereta kapan lalu. Heboh lah mereka waktu itu. Wah mas, akhirnya ketemu di sini mas. Saling sapa satu sama lain. Oh, gimana ini perjalanannya? Terus akhirnya dari situ Agoy tanya, datang jam berapa tadi ke sini? Terus singkatnya mereka cerita-cerita. Nah, di sini pendaki ini menyebutkan namanya itu Suryo. Pendaki yang datang sendirian itu langsung dia bikin tenda, tendanya itu dibikin di samping tenda Agoy dan teman-teman. Didirikan persis di samping tenda mereka. Dia ini bilang karena besok pagi-pagi sekali dia mau berangkat lebih dulu. Takutnya Agoy dan teman-teman ini bangunnya siang. Jadi dia bikin tenda sendiri. Nah, sekitar jam 11 malam, setelah mereka ngobrol-ngobrol sebentar, mereka pun tidur. Dan Suryo itu tidur di tendanya sendiri. Nah, pagi itu mereka sudah punya rencana mau summit ke Puncak Rengganis lebih dulu. Terus kemudian mereka turun lagi ke Sabana Lonceng, berkemas-kemas dan lanjut naik ke Puncak Hyang dan Puncak Argopuro. Rencananya seperti itu. Tapi ternyata pagi itu mereka bangun kesiangan. Jam 9 pagi mereka baru kebangun. Di luar itu ternyata sudah ada pendaki yang baru sampai dari bawah, baru naik. Mereka rombongan pendaki dari Jogja, ada sekitar 5 orangan. Cowoknya itu 3, ceweknya 2. Nah, pagi itu mereka saling sapa dengan pendaki dari Jogja itu. Terus di situ Agoy ini sempat tanya ke Putra, Put, Suryo tadi berangkat jam berapa? Barulah di situ Putra juga heran, ternyata tenda Suryo ini sudah nggak ada lagi di situ. Wah, berarti tadi pagi banget si Suryo. Mungkin dia sempat bangunin kita, tapi kita karena masih tidur, ya mungkin dia berangkat sendiri. Ya udahlah, ntar juga ketemu di Danau Taman Hidup. Nah, singkatnya mereka bertiga naik ke Puncak Rengganis. Nah, setelah mereka ini turun dari Puncak Rengganis itu, mereka langsung berkemas-kemas dan langsung mereka melanjutkan naik ke Puncak Hyang dan juga Puncak Argopuro. Nah, pas sampai di Puncak Argopuro itu mereka sama sekali nggak ketemu Suryo. Jadi bisa dipastikan Suryo ini pasti jalannya cepat banget. Dan mungkin juga karena dia berangkatnya pagi-pagi banget. Jadi sekitar jam 11 siang mereka bertiga langsung turun menuju ke Taman Hidup. Nah, mereka waktu itu jalannya agak cepat. Harapannya supaya bisa sampai di Danau Taman Hidup itu nggak terlalu malam. Dan setelah berjalan tanpa henti, mereka baru sampai di Danau Taman Hidup itu sekitar jam 6 maghrib. Di Danau Taman Hidup itu sudah ada beberapa tenda yang berdiri di sana. Umumnya mereka ini adalah pendaki-pendaki yang naik dari jalur Bermi, Probolinggo. Terus di situ mereka bertiga langsung mendirikan tenda. Setelah itu mereka masak untuk makan malam. Nah, barulah di sini mereka keinget Suryo. Tenda Suryo di mana ya? Kok dari tadi nggak ngelihat tendanya Suryo? Andy waktu itu sempat tanya ke pendaki-pendaki yang sudah lebih dulu ada di Taman Hidup. Nah, Andy ini sempat tanya, katanya mereka nggak ngelihat ada pendaki sendirian yang datang dari Taman Hidup itu. Di situ mereka berpikir, oh berarti Suryo ini langsung turun ke base camp, nggak sampai mampir ke Danau Taman Hidup. Wajar kalau pendaki yang ngecamp di Taman Hidup ini nggak ngelihat pendaki yang langsung turun. Nggak ngelihat Suryo, karena untuk menuju ke Taman Hidup dari arah atas menuju ke bawah itu ada pertigaan. Yang mereka kalau mau ke Taman Hidup itu harus belok sedikit. Tapi kalau mau langsung turun itu nggak perlu belok sedikit dan bisa langsung turun ke bawah.
Nah, malam itu akhirnya mereka istirahat di Danau Taman Hidup. Selama perjalanan di Arkopuro ini, di Danau Taman Hidup inilah yang paling ramai. Mereka ketemu pendaki di sana. Dan untuk pertama kalinya mereka berkemah dan bertemu pendaki lainnya. Malam itu di Danau Taman Hidup ini, nggak ada kejadian-kejadian yang ganjil, nggak ada kejadian yang aneh. Di situ mereka benar-benar bisa tidur nyenyak. Dan sampai pagi harinya, mereka langsung turun ke base camp. Di base camp Bremi itu mereka langsung menghubungi Mas Abidin. Sambil nunggu Mas Abidin ini datang menjemput, mereka itu sempat nongkrong di warung di base camp tersebut, sambil tanya-tanya ke pihak base camp, apakah ada pendaki dari Jakarta cowok yang naik sendirian, tapi sudah turun, mungkin tadi siang atau kemarin turunnya, tapi dari pihak base camp Bremi ini bilang, nggak ada pendaki cowok yang dimaksud. Ya sudahlah, berarti kalau seperti itu memang mereka nggak dipertemukan sama Suryo. Dan nggak lama setelah itu Mas Bidin ini datang dan mereka langsung diantar ke terminal Surabaya. Nah, dalam perjalanan itu, mereka ini sempat berhenti di sebuah warung makan. Di situ Mas Bidin juga ikut diajak makan juga. Di sana mereka cerita-cerita. Nah, Mas Bidin ini tanya-tanya, gimana pengalaman naik Gunung Arkopuro? Nah, mereka jawab, seru banget Mas. Nah, terus akhirnya di sini Mas Bidin cerita bahwa sebenarnya Mas Bidin ini ternyata juga seorang pendaki. Dia juga suka naik gunung dulunya. Tapi ketika Mas Bidin ini mengalami peristiwa, sebuah peristiwa yang tidak akan bisa dilupa oleh Mas Bidin, semenjak dari situlah Mas Bidin ini nggak pernah lagi mendaki gunung. Dia benar-benar trauma. Nah, dari situ teman-teman ini nanya, kenapa emangnya Mas Bidin ngalami peristiwa apa? Nah, di situ akhirnya Mas Bidin cerita, dia ini punya adik. Adiknya laki-laki yang adiknya ini juga suka naik gunung. Suatu ketika adiknya Mas Bidin ini naik ke Gunung Arkopuro tanpa ditemani Mas Bidin. Karena waktu itu Mas Bidin ini kerjanya masih serabutan. Dan kebetulan di momen-momen itu Mas Bidin ada pekerjaan di Jakarta. Disitulah Mas Bidin ini dapat kabar duka dari orang rumah bahwa adiknya meninggal di Gunung Arkopuro. Posisi Mas Bidin waktu itu masih ada di Jakarta. Langsung dengan segera Mas Bidin ini izin ke bosnya untuk segera pulang. Nah, Mas Bidin waktu itu sempat kasbon ke bosnya untuk bisa beli tiket pesawat supaya cepat sampai rumah. Tapi dari pihak perusahaan, terutama bosnya ini nggak ngasih. Jadi terpaksa waktu itu Mas Bidin ini naik kereta. Dalam perjalanan di kereta itu, dia ini nangis terus-terusan. Dia terus-terusan monitor ke orang rumah. Dia hubungi orang rumah terus. Mas Bidin ini berusaha memastikan supaya jenazah adiknya ini jangan dimakamkan dulu sampai Bidin ini tiba di rumah. Dan dalam perjalanan itu, ketika ada di dalam kereta, Bidin ini merasa selalu ditemenin sosok adiknya. Jadi kayak seolah-olah adiknya itu duduk di samping Bidin. Nah, mendengar cerita ini, Putra, Agoy, dan juga Endi ini akhirnya turut berbelasungkawa atas meninggalnya adiknya Mas Bidin itu. Dan setelah makan dan ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan itu, mereka masih membahas-bahas tentang pendakian dan juga tentang kasus-kasus pendaki yang meninggal di gunung. Dan dari situ pada satu momen, aku tanya ke Mas Bidin, nama adiknya Mas Bidin siapa Mas yang meninggal di Arkopuro itu Mas? Nah, disinilah Mas Bidin menjawab, Suryo Mas. Mereka bertiga ini kaget. Kaget bener. Kok sama persis kayak pendaki yang mereka temui di kereta kapan lalu, namanya kan juga Suryo. Ya mungkin kebetulan aja lah. Jadi mereka akhirnya nggak membahas soal itu. Masih dalam perjalanan menuju ke terminal Surabaya itu, aku ini bilang supaya berhenti sebentar cari SPBU atau rest area, karena aku waktu itu pengen buang air kecil. Terus nggak lama setelah itu, mobil mereka ini berhenti di sebuah SPBU. Di SPBU ini mereka nunggu Agoy yang masih di toilet itu, yang katanya Agoy ini buang air kecil, ternyata lama banget. Nah, nggak jauh dari sana ada warung kopi. Putra pun ngajak mereka ngopi sebentar sambil ngerokok sebatang atau 2 batang sambil nunggu Agoy. Mereka akhirnya ngopi sambil istirahat sebentar di warung itu. Nah, di warung kopi ini mereka cerita-cerita lagi. Putra cerita ke Mas Bidin, kapan lalu mereka ini sempat ketemu pendaki cowok dari Jakarta. Dia ini berangkat sendirian. Dan sempat ketemu juga di Arkopuro pas di Sabana Lonceng, tapi itu pun cuma sebentar. Nah, kebetulan namanya itu sama Mas, kayak adiknya Mas Bidin, namanya juga Suryo.
Oh iya mas, Mas Abidin ngomong seperti itu. Terus Mas Bidin ini ngeluarin HP, dia geser-geser foto di galerinya itu. Nggak lama setelah itu Mas Bidin nunjukin foto ke mereka. Nah ini mas, ini loh pendakian terakhir saya sama almarhum adik saya. Ini pas kita ada di puncak Argopuro. Nah, mereka bertiga ini ngelihat bareng-bareng foto di HP Mas Bidin. Astagfirullahaladzim, aku itu teriaknya yang paling kenceng. Loh ini kan Suryo yang ketemu sama kita mas. Wajah Mas Bidin itu kaget banget, kayak nggak percaya, dan nggak bisa dideskripsikan lah pokoknya wajah Mas Bidin waktu itu. Terus Putra juga kaget. Nah, Suryo, adik Mas Bidin yang meninggal di Gunung Argopuro di sekitaran tahun 2012 itu, ternyata orang yang ditemui Agoy, Endi, dan Putra beberapa hari kemarin. Ini yang Putra bilang di awal, hal ini benar-benar nggak masuk akal, dan benar-benar nggak bisa lagi dilogikakan. Jadi Mas Bidin itu wajahnya langsung memelas. Terus dia ini bilang, benar tak mas itu mas? Kok bisa mas? Mas Bidin tanya. Masa iya mas? Bingung Mas Bidin. Nggak percaya pastinya. Dan setelah mereka bertiga cerita awal mula ketemu orang yang bernama Suryo ini, sampai kejadian-kejadian yang mereka alami di Argopuro itu diceritakan semua ke Mas Bidin. Dari situlah Mas Bidin ini mulai meneteskan air mata. Dan di sini Mas Bidin bilang ke Putra dan teman-teman, ini salahku mas. Jujur mas, sudah 2 tahun terakhir ini, saya itu jarang sholat, ini jujur ya. Dan saya itu jarang mendoakan almarhum bapak saya dan juga adik saya ini. Bapak itu meninggalnya tahun 2008 mas, kalau Suryo tahun 2012. Dan semenjak saya kehilangan bapak dan juga Suryo, saya jujur saya ini jadi orang yang rajin sholat. Tiap kali habis sholat itu saya selalu mendoakan almarhum bapak dan almarhum adik. Tapi jujur memang sudah 2 tahun belakangan terakhir ini, saya ini jarang sholat dan jarang mendoakan mereka. Mungkin ini teguran dari Allah, mas. Saya mungkin disuruh sholat lagi dan disuruh mendoakan almarhum bapak dan adik saya. Nah, suasana malam itu berubah jadi haru. Selain tentu, mereka semua ini masih heran dengan kejadian yang mereka alami. Termasuk Mas Bidin juga heran, kayak nggak percaya. Nah, setelah sekitar setengah jaman, mereka lanjutkan perjalanan lagi menuju ke terminal Surabaya. Dan pas sampai di terminal Surabaya itu, Putra dan teman-teman ini pamit ke Mas Bidin. Mereka sempat berpelukan waktu itu dan saling mendoakan. Semoga mereka bertemu lagi di kemudian hari. Di situ wajah Mas Bidin ini masih kelihatan sembab banget. Terus Putra bilang ke Mas Bidin, mas yang sabar ya mas. Mas Bidin ini cuma ngangguk. Dan setelahnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Nah, pengalaman inilah yang sampai hari ini membuat mereka itu masih terus merasa heran dan gak percaya. Tapi kejadian ini benar-benar mereka alami. Apapun itu tentu segala sesuatu itu terjadi atas izin dari Allah. Ada hikmah yang bisa mereka petik dari kejadian yang mereka bertiga alami itu. Jadi ceritanya setelah mereka bertiga mengalami peristiwa itu tanpa mereka sadari, mereka bertiga baik Agoy, Putra, dan Endi, ini tiba-tiba jadi lebih menata sholatnya. Yang awalnya mereka sholatnya bolong-bolong, kadang hanya sholat di pas sholat Jumat. Waktu itu mereka memperbaiki sholat mereka. Dan mereka sadar, mereka memang harus mendoakan orang tua mereka yang sudah berpulang lebih dulu. Kalau bukan doa dari anak soleh, kepada siapa lagi orang tua ini mengharapkan doa? Nah, Putra sendiri kehilangan bapaknya ketika Putra masih duduk di bangku SMP. Sedangkan Agoy ini kehilangan ibunya di tahun 2022 kemarin ketika COVID. Sedangkan Endi, bapaknya meninggal di tahun 2019. Dan sampai hari ini, mereka selalu menyempatkan untuk mendoakan almarhum orang tua mereka selepas sholat. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran teman-teman semua. Semoga kita semua menjadi orang yang selalu mendoakan orang-orang yang kita cintai, baik orang itu masih hidup maupun mereka sudah meninggal dunia. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.